Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Fitri Kasisa. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dari Lokal A. Apa itu bimbingan klasika? Bimbingan klasika merupakan layanan yang berfungsi pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan sebagai upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif tanpa mengenal perbedaan gender, ras, ataupun agama. A. Pengertian layanan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal dapat diartikan sebagai suatu layanan bimbingan yang diberikan secara klasikal dalam arti jumlah siswa sejumlah satu kelas, atau sebagai suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbing dan konseling kepada sejumlah satu kelas. Program bimbingan klasikal tersusun dalam kurikulum bimbingan atau guidance. Guidance kurikulum merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling menggunakan strategi bimbingan klasikal yang lebih efektif dan efisien. Bimbingan kelas atau klasikal adalah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Selanjutnya, B. Media layanan bimbingan klasikal. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah sejumlah media yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyampaian informasi. Yang kedua, media non-cetak. Media non-cetak adalah sejumlah media yang disiapkan tidak pada kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyampaian informasi. Yang ketiga, ada media display. Media display adalah jenis media pembelajaran yang ditampilkan di dalam kelas ataupun di luar kelas, kelompok kecil maupun besar, perorangan, tanpa menggunakan media proyeksi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan dan konseling adalah tercapainya perkembangan yang optimal, penyesuaian diri yang baik, penyelesaian masalah yang dihadapi, kemandirian, kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kebermaknaan dalam kehidupannya. 1. Dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru dan peserta didik. Kedua, dapat terjalinnya hubungan emosional antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, dapat terciptanya keteladanan dari guru bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sikap dan perilaku lebih baik pada peserta didik. Yang terakhir, dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Pertama, menghargai peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana hangat. Yang ketiga, bersikap empati kepada peserta didik. Yang keempat, terbuka terhadap peserta didik. Yang kelima, mengakui bahwa peserta didik berpotensi. Keenam, mengakui bahwa peserta didik itu unik dan dinamis. Ketujuh, tidak membanding-bandingkan peserta didik. Dan terakhir, tidak mudah mengkualifikasi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.